Nyambung banget ke agenda yang kedua kita gitu ya, tips gitu atur budget bisnis dari Ali Financial gitu ya. Di sini ada Kak Tri yang mungkin udah beberapa kali ngobrol sama seller-seller dan juga kebetulan bekerja di industri banking gitu ya. Dan juga ada Kak Tasya sebagai praktisioner gitu ya, entrepreneurnya. Kak Tri gitu ya sebagai orang yang juga bekerja di bidang banking dan juga sehari-hari juga ketemu sama merchant-merchant gitu ya. Apa kira-kira Kak langkah awalnya? Biasa sebelum kita mulai ngomongin manajemen keuangan bisnis gitu kan, yang paling penting, paling dasar itu yang biasa kita suka ajarin itu harus memisahkan rekening pribadi dan bisnis. Mungkin sebelumnya aku cerita sedikit tentang satu seller gitu namanya Bu Maya. Bu Maya ini orang yang jualan fashion gitu kan. Nah Bu Maya ini waktu jualan sebenarnya dia masih menggunakan rekening itu cuma satu, jadi rekening pribadi dan rekening bisnis itu masih dicampur. Alhasil setiap bulan, di akhir bulan itu dia lumayan kerepotan tuh. Dia harus pisah-pisahin lagi yang mana keuangan yang dipakai untuk pribadi, di mana pengeluaran yang dipakai untuk bisnis sebenarnya. Dan sering juga Bu Maya ini menemukan gitu kan, banyak banget yang namanya kebocoran halus gitu kan. Di mana misalkan dia uangnya, penjualannya sebenarnya lumayan banyak, tetap stabil gitu kan, tapi kok uang per bulanannya nggak pernah nambah gitu kan, segitu-segitu terus. Dan dia waktu cari-cari, ini uangnya hilangnya kemana sih gitu kan, dia kadang-kadang masih susah juga karena rekeningnya tadi itu masih dicampur gitu kan, uang pribadi masih di sana, uang bisnis juga masih di sana. Jadi biasa pertama-tama kita pasti menganjurkan untuk teman-teman seller gitu kan, untuk biasakan memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnisnya. Yang pertama keuntungannya tuh ada apa aja sih gitu kan. Yang pertama adalah biar pendapatan dan pengeluaran itu jadi lebih jelas. Jadi arus kas itu tahu nih, ini arus kas untuk pribadi, ini arus kas untuk bisnis. Nah yang kedua setelah udah tahu arus kas yang mana, jadi nanti kalau mau ngambil keputusan untuk bisnis itu jadi lebih gampang. Jadi misalkan nih mau menentukan budget untuk marketing atau untuk promosi, kita lebih tahu nih sebenarnya kita bisa berapa sih yang bisa dialokasikan untuk budget ini. Atau kan mungkin mau ningkatin efisiensi toko, bagian-bagian mana atau budget apa yang harus ditekan nih sebenarnya, yang mana yang kurang efisien, itu juga ada lebih jelas lah, jadi kita tahu yang mana bisa diutamakan. Yang terakhir, untuk bisnis tuh yang namanya manajemen keuangan itu pasti harus punya budget gitu kan ya. Nah kalau kita nggak punya visibilitas yang jelas tentang arus kasnya seperti apa, itu bakal lebih susah juga membuat budget gitu. Oke, jadi penting banget untuk tadi ya, kalau dari Kak Tasya yang pertama, bikin rencana dulu gitu ya, alokasinya mau di kemana-mana aja, maksimum tadi berapa aja, biar nggak ada kebocoran halus tadi ya, kalau ada versi cerita Bu Maya gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah pisahin rekening pribadi dan bisnis gitu. Nah Kak Tasya, kemarin waktu tracking gitu ya, ini pengeluarannya buat apa ya gitu, itu situasinya udah pisahin rekening pribadi dan bisnis di awal-awal atau masih nyampur? Kalau Kak Tasya? Sebenarnya udah pisahin. Di awal tuh kita udah pisahin, udah ada rekening khusus. Tapi kan kadang-kadang on daily basis, kayak kadang-kadang kita kirim paket nih, aku talangin dulu nih pakai Gojek gitu. Nanti reimburse kita satuin, nah nanti baru bingung kategorinya nih gitu. Kadang-kadang yang terjadi tuh itu kayak di kenyataan di operasional ada beberapa hal yang kita talangin, terus pas reimburse sudah tergabung kategorinya gitu. Jadi nggak tahu lagi tuh biayanya ini buat kategori yang mana ya, waktu itu Gojek atau belanja apa di Tokopedia gitu. Oke. Jadi dipisahin aja masih ada kemungkinan punya tantangan-tantangan seperti itu ya Kak Tri ya? Betul. Gimana nggak dipisahin gitu ya, dibayangkan aja sendiri gitu kan. Nah ini ada tambahan pro tips ya teman-teman seller ya. Kalau berdasarkan ilmu financial management gitu ya, kerennya ada 3 kategori alokasi budget dari pendapatan usaha bersih ya ini ya, untuk rekomendasi teman-teman seller semua. Kategori yang pertama itu biaya operasional sebesar kurang lebih 50%. Terus kalau misalnya teman-teman ada cicilan atau pinjaman modal gitu ya, biasanya itu masuk ke kategori kedua, besarannya sekitar 30%. Dan terakhir, ini gak kalah penting dan sayangnya biasanya ketinggalan atau kelupaan. Dana darurat ya, 15-20%. Nah teman-teman seller, sekali lagi nih, biar makin inget, ini ada studi kasus gitu ya. Nanti setelah studi kasus aku ke Kak Tasya lagi. Nah ini kita mau belajar caranya menentukan alokasi dana darurat di kantong jago. Kalau teman-teman seller tadi udah bikin
account Jago, pakai kode referral toko Jago, selain dapat voucher juga bisa mulai bikin kantong-kantongnya gitu ya. Nah ini ada beberapa situasi. Yang pertama ini Toto lagi ya. Toto mendapatkan pendapatan bersih bulan ini sebesar 90.568.166, angkanya ganjil ya. Tapi seperti biasanya yang faktanya kayak gini ya, angkanya tuh nggak cantik gitu kan. Iya. Betul. Tapi jumlahnya cantik sih, 90 juta. Iya. Terus Toto ingin mulai membuat kantong dana darurat untuk bisnisnya di Bank Jago. Tadi ya, kalau misalnya tiba-tiba suppliernya harus ganti, terus harus biayanya bengkak gitu ya, karena suppliernya ganti dan segala macam, dia udah ada gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapa alokasi dana darurat minimal ya? Ini kata kuncinya, minimal yang bisa Toto siapkan sesuai rekomendasi alokasi pendapatan yang tadi di awal kita udah bahas. Tadi kan ada range ya, atau kisaran ya, berapa persen sampai berapa persen gitu dana daruratnya. Nah kira-kira berapa nih teman-teman seller ya? Nggak perlu persis angkanya, hitungannya pakai dari 90 juta aja nggak apa-apa gitu ya. Kira-kira berapa jawabannya? Nah, meleset sedikit ya, 13.585.225. Ini kalau pakai 15%. Ini kalau sobat cetak pakai berapa nih? Sebenarnya sah-sah aja, asalkan ada di kisaran 15-20% gitu ya. Jadi mungkin sobat cetak pakainya di atas 15% ya. Yang artinya lebih bagus ya, Katri ya, kalau dana daruratnya lebih gede gitu kan. Betul. Disesuaikan dengan strategi bisnis masing-masing.